Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khotib mengajak diri sendiri dan para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertajam kesadaran ilahiyah, mempertebal sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga kita sampaikan selalu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada hari ini adalah tentang misi kemerdekaan. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini ayat yang diturunkan oleh Allah ketika melihat fenomena Nabi Musa beserta umatnya yang baru terlepas dari kejaran Firaun. Pada saat itu umat Nabi Musa mengeluh serba kekurangan, mengeluh serba keterbatasan. Saat itulah Allah menurunkan ayat ini. Mengapa umat Nabi Musa setelah diberi nikmat kemerdekaan tidak mau bersyukur, tapi malah mengeluh dan mengeluh. Sehingga Allah menurunkan ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, maka akan tambah nikmat kita. Oleh karena itu, Bapak sekalian, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa mengisi kemerdekaan, mensyukuri nikmat, itu adalah langkah yang penting kita lakukan atas nikmat kemerdekaan. Tidak semua umat, tidak semua masyarakat menikmati adanya nikmat kemerdekaan ini. Marilah kita syukuri dengan meningkatkan kualitas kerja, memanfaatkan waktu yang diberikan Allah. Masyarakat Jepang, masyarakat Korea Selatan diberi waktu sama dengan kita, sama-sama 24 jam. Diberi telinga 2, diberi tangan 2, diberi kaki 2. Kita sama-sama makan nasi. Apa yang membedakan? Mengapa Jepang sudah di atas 40.000 US dollar per kapita per tahun, kita masih bertahan di 4.000 US dollar per kapita per tahun? Itu tidak lain karena persoalan bagaimana kita mampu memanfaatkan waktu dengan kerja-kerja yang berkualitas. Oleh karena Allah mengingatkan dalam surat Asr yang tadi sudah saya bacakan, bahwa demi masa sungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati dan untuk kebenaran dan kesabaran. Dari surat Al-Asr ini ada dua dimensi penting. Yang pertama adalah orientasi tentang waktu dan kualitas kerja. Orang yang memanfaatkan waktu dengan baik tentu membutuhkan kualitas kerja yang baik. Dan kualitas kerja adalah orientasi bagi seorang yang beriman. Hal ini tercermin dari melekatnya dua kata, yaitu beriman dan beramal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Dalam banyak ayat. Ini adalah konsekuensi dari dalil bahwa dunia adalah jembatan menuju akhirat. Orang menuju akhirat perlu kehidupan yang baik di dunia. Kehidupan yang baik di dunia memerlukan kualitas kerja yang baik. Kualitas kerja yang baik adalah hasil pemanfaatan waktu yang baik pula. Artinya setiap waktu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk berbuat baik, untuk produktif, memberikan added value untuk orang lain dan membawa manfaat. Dan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Sebagaimana sabda Nabi, nikmatani maghbun fihi makathirun minan nasi as-sikhah wal furaf. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya adalah nikmat sehat dan waktu luang. Lebih jauh, kualitas kerja tidak saja tercermin dari kata amal soleh, tetapi juga kita mengenal kata-kata ahsanu amalan, yang berarti kerja lebih baik, kerja lebih berkualitas. Kualitas kerja atau amal soleh ini menjadi modal kita untuk menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat untuk orang lain. Dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi kualitas dan ahsanu amala, kerja yang lebih berkualitas adalah merupakan orientasi. Dalam surat Kahfi ayat 7, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji
Siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya? Siapa di antara mereka yang memiliki ahsan muamalah? Kerja yang berkualitas adalah kerja yang memiliki manfaat. Tentu level manfaat bermacam-macam tergantung dari kualitas pribadi kita. Orang yang memiliki kemampuan dari hasil proses di perguruan tinggi, melalui ilmu, melalui gelar yang lebih tinggi, maka dituntut untuk memberi manfaat yang lebih besar. Kualitas manfaat akan ditentukan oleh kualitas pribadi kita. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah memberi manfaat untuk orang lain. Kita bisa memberi makanan kepada orang lain, kita bisa memberi permen pada orang lain, itu bermanfaat. Tapi kalau kita memberikan ilmu kepada orang lain, maka manfaatnya akan berjangka panjang. Kalau kita menciptakan inovasi-inovasi unggul yang kemudian membawa kemaslahatan bagi kehidupan kita, maka itu manfaatnya lebih sistemik dan jangka panjang. Oleh karena itu, marilah kita terus berusaha untuk hadir dengan beri manfaat berupa inovasi-inovasi unggul yang mampu memberi solusi atas masalah kehidupan kita. Sehingga manfaat yang kita harapkan dari kualitas kerja kita adalah manfaat yang sustainable, manfaat yang berkelanjutan, yang memberikan multiplier efek besar pada perubahan dan kemajuan. Dalam surat Yasin ayat 12 Allah berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi wa atharuhum, legacy. Wa atharuhum artinya bekas-bekas peninggalan kita. Jadi yang dihitung adalah tidak saja apa yang kita lakukan, tapi juga apa yang kita tinggalkan. Kalau tindakan-tindakan yang kita lakukan kemudian meninggalkan jejak-jejak positif, yang itu memberi manfaat untuk orang lain, memberi manfaat dalam jangka waktu yang besar, insya Allah pahala akan terus mengalir. Itulah kita selalu dituntut untuk utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, selalu belajar dan belajar untuk menghasilkan sesuatu karya, dan karyanya adalah karya yang manfaatnya jangka panjang. Meskipun kita sudah meninggal, tapi manfaat masih dirasakan oleh orang lain. Itulah yang saya sebut sebagai manfaat yang sustainable dan memiliki efek jangka panjang. Jamaah sudah jemaah yang berbahagia. Oleh karena itu, marilah kita terus tingkatkan kualitas kerja kita agar kita mampu menghasilkan legasi-legasi yang menyejarah dan bermanfaat untuk kemajuan kehidupan manusia dan alam semesta ini. Karena sebaik-baik manusia adalah yang mampu beri manfaat yang paling berkualitas untuk orang lain. Makna yang kedua dari surat Al-Asr adalah orientasi untuk saling menginspirasi dan kolaborasi. Surat tersebut menegaskan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh adalah juga orang yang sabar dan selalu menasihati, saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Jadi tantangan kita semakin lama semakin berat. Tantangan kita semakin luar biasa. Namun kegigihan kita mengatasi berbagai masalah itu membutuhkan kualitas kerja, juga membutuhkan kesabaran. Nabi Nuh berdakwah selama kurang lebih 900 tahun. Itu disebut sebagai ulul azmi, karena kegigihannya untuk bertahan dakwah, karena kesabarannya, karena endurance-nya, sehingga Nabi Nuh sampai pada satu tahap yang tergolong sebagai orang-orang yang selamat. Jadi hampir seluruh Nabi menghadapi masalah. Seluruh Nabi menghadapi tantangan ketika menjalankan misi. Kita kehidupan juga sama. Masalah yang kita hadapi jauh masih kecil dibandingkan masalah-masalah yang dihadapi oleh para rasul, para nabi kita. Tapi kesabaran itu menjadi faktor yang menentukan. Kemudian kedua adalah saling menasihati. Saling menasihati kemudian juga berarti saling menginspirasi. Kita punya baterai dalam tubuh kita yang bisa up and down, yang membutuhkan suntikan-suntikan semangat, membutuhkan suntikan-suntikan energi positif bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas kerja kita. Jadi sabar, kemudian menginspirasi, saling menginspirasi. Ada arisan inspirasi yang kita lakukan adalah modal bagi kita untuk terus berkembang. Allah juga menegaskan surat Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Saling menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan takwa, dan jangan saling menolong pada perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sebenarnya sesama Allah sangatlah pedih. Ayat ini sekaligus menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang interdependen, saling tergantung. Lebih-lebih hari ini kita merasakan sebuah era di mana kecepatan perubahan akibat revolusi industri 4.0, akibat kecepatan perubahan teknologi, maka kemampuan kolaborasi menjadi faktor yang sangat penting.
Berkolaborasilah, bersinergilah dalam hal yang positif. Oleh karena itu skill kolaborasi harus terus kita perkuat. Karena ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk terus saling bekerja sama dalam kebaikan. Dua nilai tersebut yang tadi saya sebutkan, satu orientasi waktu dan kualitas kerja, dua adalah sabar dan saling menginspirasi. Itu dua nilai yang penting untuk pilar kemajuan kita. Jadi budaya kemajuan adalah budaya Islam. Islam mengajarkan kemajuan. Dan ini penting bagi kita untuk merespons perubahan. Dan kemajuan itu sangat penting bagi kita untuk mengkonstruksi kemajuan secara lebih masif lagi. Memang kemajuan bisa karena teknologi, bisa karena infrastruktur, tapi kemajuan karena kebudayaan itu menjadi faktor. Dan kebudayaan sangat tergantung pada nilainya kita anut, dan itu tercermin dalam etos kerja kita sehari-hari. Semoga Allah SWT menganugerahkan kekuatan kepada kita untuk dapat melakukan muhasabah terhadap diri sendiri maupun kolektif. Dengan muhasabah itu, semoga Allah SWT mudahkan hisab kita kelak di yaumil qiyamah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfirullahal adzim li wa lakum min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna min ahlil ibadah. Allahumma ij'alna min ahlil ulama. Allahumma ij'alna min ahlis sabirin. Allahumma ij'alna min ahlis sholihin. Allahumma ij'alna min ahlil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbi wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahil 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu